Oke, siap Pak Alam. Siap Pak, siap. Kayaknya lagi di kantor ini. Iya, kalian dari minggu kemarin udah ngantor sih Pak. Udah kantor ya? Iya. Cuma kemarin itu di ruangan khusus buat meeting biasanya. Tapi ini lagi dipakai. Jadi di ruangan ini. Iya. Ya wes lah apa-apa. Iya, mungkin ada suaranya teman-teman ya. Iya nggak apa-apa. Masih Agak ini soalnya. jelas kok soalnya Pak Alam. Iya. Ya. Ya kita mulai ya. Iya, iya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi di kuliah KMMI yang pertemuan ke-10. Ke-10 apa ke-11 ini ya? Lupa saya. 11 kayaknya Pak. Iya, 11. 11 ya kan? Iya. Ya. Jadi materi hari ini masih akan disampaikan oleh Pak Alam dari Sevima. Temanya adalah kelas diagram dan implementasi di Java ya Pak? Iya. Ya, oke. Mungkin langsung aja silakan Pak Alam. Oke. Saya izin share screen ya. Bentar. Sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah. Oke, selamat siang ya. Saya akan mempresentasikan tentang kelas diagram. Pertama sebenarnya apa itu kelas diagram? Nah, kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan kelas. Biasanya dia terbagi jadi 3 baris ya. Pertama nama kelasnya apa, di sini di atas sendiri. Terus baris kedua itu daftar atribut, variabel sama konstanta itu kita masukkannya di baris kedua. Terus setelah itu baris ketiga itu kalau misalnya ada behavior atau metodenya ya, atau fungsinya itu kita tuliskan di sini. Jadi ini kalau baris pertama ini kalau kita bagi jadi 3 kotak ya, yang pertama di class name ini, terus ini ada atributnya di sini di kotak kedua ini, terus kotak ketiga ini behavior atau metodenya. Nah, nanti keseluruhannya ini jadi satu yang kita sebut sebagai kelas diagram. Pertama class name ya. Nah, ada contohnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman nanti nemu kotak kayak gini, terus di dalamnya ada titik-titik ini berarti belum diimplementasikan ya, belum diisi titiknya ini. Nah, berarti ini kelas diagramnya itu masih kosong, dia cuma nama kelasnya aja. Tentunya ini user. Nah, di sini bisa kita artikan kalau diimplementasikan ke bahasa Java, jadi kayak gini, public class user. Nah, gambarnya cuma gini aja, kotak gitu. Terus setelah class name itu ada yang namanya atribut. Nah, atribut itu ya properties atau variabelnya dari sebuah kelas. Nah, yang di kiri ini itu sama ya tadi, nama kelasnya user. Nah, dia terdapat nama mahasiswa ya, variabelnya name, terus dia tipe datanya itu setelah titik 2 itu tipe datanya string. Kemudian yang di depannya ini akses modifiernya. Kita kemarin 2 kali yang bahas masalah akses modifier yang di enkapsulasi sama yang inheritance apa ya kemarin itu kita sempat bahas lagi akses modifier. Nah, ini kalau plus ini artinya public. Nah, kemudian yang di bawah ini ada lagi ya kan, nama variabelnya password, dia tipe datanya string, kemudian akses modifiernya public. Nah, kalau yang di kiri ini adalah gambarnya ya, gambar kelas diagramnya. Terus yang di sebelah kanan itu adalah
implementasinya di kelas Java itu seperti apa. Tentunya ini public class user, terus public string ya kan, dia string, variabelnya namanya name. Kemudian yang bawah itu ada lagi public string, variabelnya namanya password. Nah, lanjut lagi. Ini kan bawahnya masih belum diisi ya. Ini kan tempatnya method atau behavior. Nah, gimana cara ngisinya? Nah, cara ngisinya kayak gini. Yang di sebelah kiri ini kan kita udah dapat variabelnya tadi atau propertiesnya ya. Nah, yang di sebelah kiri juga tapi yang enggak dikasih tanda merah-merah ini, nah ini tempatnya untuk behavior atau metodenya. Nah, di sini metodenya itu ada dua. Dia akses modifiernya public. Terus kemudian nama metodenya itu getName. Digunakan isinya apa getName ya? Biasanya kalau di kelas diagram ini masih belum ada isinya kayak gimana. Pokoknya intinya kayak dia cuma tip return type-nya apa, kemudian nama metodenya apa, kemudian akses modifier-nya apa. Nah ini kan. Terus kalau ada parameter, parameternya apa itu isinya. Nah nanti isinya itu nggak dijelaskan di sini. Ini cuma kayak kerangkanya lah. Ini ada lagi getter sama setter ya. Satunya get set name, satunya get name, satunya set name. Nah kalau set sesuatu kan kita butuh parameter. Nah parameternya itu di sini namanya name. Terus yang perlu diperhatikan sama teman-teman nanti kalau misalnya ada soal ya mungkin dari Pak Didi terus ada kelas diagram. Nah, biasanya kan kalau kayak gini kan teman-teman dibebasin ya. Oh, terserah wis pokoknya programnya jalan misalnya. Nah, tapi kalau udah ada kelas diagramnya ini namanya itu harus sama, terus parameternya yang digunakan itu nama parameternya itu harus sama, bahkan return type-nya itu juga harus sama. Kalau nanti ada tugas tentang kelas diagram ya, itu harus sama semua. Jadi kalau istilahnya kita dikasih tugas, tapi dia itu dari kelas diagram, nah itu kita itu kayak dikasih dokumen sama sistem analis, nah kita itu harus percaya ya itu yang harus kita buat itu seperti itu. Bahkan nama variabelnya pun harus sama, jumlah metodenya juga harus sama. Nggak boleh kita tambah-tambah, itu nggak boleh. Kalau kelas diagram itu. Terus ini tadi sudah ya metodenya. Nah, yang terakhir ini ada namanya modifier. Tadi kan ini mungkin teman-teman kelihatannya di sini tadi public ya. Public terus ya, soalnya dia plus. Nah, sebenarnya modifiernya ada apa aja? Nah, ada 4 ini. Yang pertama adalah public atau plus ini ya. Terus kalau minus ini berarti tandanya dia private. Terus kalau tanda crash ini itu adalah protected. Yang default ini jarang sih saya nemui, biasanya paling sering itu yang digunakan di kelas diagram itu ini public sama private. Kalau protected jarang sih. Itu ini udah ya, kita coba. Saya tadi itu nemu sih web bagus mana ya, di web ini. Nah ini ya, di Visual Paradigm ini dia bagus menjelaskan tentang kelas diagram. Nah ininya kita skip aja ya, hampir sama. Nah mungkin yang kita bahaskan tadi cuma class name, class atribut, class operation ya kan, metode. Nah ini kita tadi bahas sampai sini. Nah
yang kita perlu bahas lagi selanjutnya itu adalah hubungan antar kelasnya. Jadi ada kelas relationship ini. Jadi sebuah kelas itu bisa berhubungan dengan satu atau lebih dengan kelas yang lain. Nah, gimana cara menuliskannya? Misalnya ya, relation type-nya itu inheritance atau generalization. Nah, contohnya kayak yang di kanan ini. Jadi kalau is a itu biasanya untuk inheritance. Sebuah kelas abstrak itu biasanya dituliskannya itu italic. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar ini ya. Ini bisa di zoom nggak sih? Nah, di gambar ini itu menunjukkan kalau subclass 1 dan subclass 2 itu adalah spesialisasi dari superclass. Jadi dari misalnya ada superclass ya. Dia terus punya anak ya. Anaknya ini ya subclass 1 sama subclass 2. Nah, kemudian gambarnya yang solid ya, yang nggak putus-putus, itu menunjuk dari anaknya itu ke superkelasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggambarkan relation type-nya itu inheritance, itu gambarnya harus kayak gini. Misal di atas ini person, terus di sini ada misalnya mahasiswa sama dosen ya kan. Nah, itu jadi superkelasnya itu person, gambarnya kayak gini. Terus ada tanda panah ya. Tanda panah tapi yang nggak penuh, ini dalamnya ada putih-putihnya ini. Nah, kemudian bawahnya ada subclass 1 sama subclass 2. Jadi kalau di sini person ya subclass 1-nya bisa kita isi mahasiswa, subclass 2-nya bisa kita isi dosen gitu. Nah, boleh nggak sih kita menggambarkannya itu secara misalnya ada asosiasinya yang simpel. Misalnya ada dua kelas yang saling berhubungan dan ada asosiasi antara kedua kelas itu. Dia dihubungkan dengan ini garis lurus. Dia nggak ada panahnya kalau bedanya sama yang inheritance tadi ya. Ini kalau misalnya hubungan yang asosiasi simpel itu. Terus ini ada lagi agregasi. Jadi agregasi itu tipe yang spesial dari suatu asosiasi. Biasanya itu merepresentasikan part of. Jadi misal ada kelas 1 ya. Kelas 2 ini itu bagian dari kelas 1. Nah, kita nuliskannya kayak gini. Dia ada tandanya ini bintang ya kan, yang menunjukkan dia part of-nya apa, kelas 2 ini. Nah, terus objek dari kelas 1 dan kelas 2 itu lifetime-nya itu berbeda kan, dipisah tapi meskipun lifetime-nya itu dipisahkan, tapi objek dari kelas 2 ini benar-benar bergantung sama objek dari kelas 1. Tapi dia bagian dari objek kelas 1. Misalnya kayak kemarin ya, napi terus ternyata di dalamnya itu kan ada sel kan. Kalau nggak salah kemarin itu, kalau contohnya yang dari Pak Didi ya itu, napi itu di dalamnya itu ada sel. Jadi bisa jadi kelas 2 ini itu sel, terus kelas 1 ini napi. Nah, lambangnya itu garisnya itu solid. Nah, di pucuknya ya, pucuk sebelah kiri ini dia bukan tanda panah tapi diamond lah, kayak kalau di decision itu ini inilah berlian lah gambarnya. Jadi kayak kalau arrow kan dia
nunjuknya cuma satu. Nah, kalau ini dia ada yang nunjuk ke kelas 1 sama ada yang nunjuk di kelas 2. Ini kalau objeknya itu punya waktu hidup yang berbeda. Itu kita menggambarkannya sebagai part of. Jadi kayak gini. Nah, terus kalau misalnya objeknya yang dari kelas 1 dan kelas 2 itu ini ada lagi ya namanya komposisi. Yang atas tadi kan part of. Jadi part of itu objeknya masih masing-masing ya kan. Jadi objek dari kelas 2 itu nggak bergantung banget sama kelas 1, tapi dia bagian. Nggak ada pun objek dari kelas 2 itu dia nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau dia itu waktu hidupnya itu sama ya, lifetime-nya itu sama. Jadi kalau objek 1 di destroy, otomatis objek 2 ini juga ke destroy. Jadi dia itu pakainya kita yang komposisi, jadi composition. Nah itu. Jadi kalau objek dari kelas 2 ini itu hidup, ya kan, dan objek dari kelas 1 ini mati, ya objek kelas 2 ini nggak bisa. Karena mereka komposisi. Jadi harus hidupnya itu barengan. Misalnya kita destroy salah satu itu nggak bisa. Nah, dia dilambangkannya itu hampir sama kayak agregasi tadi. Tapi dia itu diamonnya itu dia ini warna hitamnya itu penuh. Jadi menandakan dia itu komposisi. Jadi kelas B itu komposisi dari objek kelas B itu komposisinya dari objek kelas 1 juga gitu. Nah, ada lagi ya kan, ini dependensi. Jadi ada lagi kalau misalnya di antara dua kelas itu, kalau kita ngubah kelas 1 misal, tapi nanti otomatis objek di kelas 2 itu juga berubah. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Itu kita bisa menggunakan dependensi. Tandanya kayak gimana? Garis putus-putus kayak gini. Kalau dependensi itu. Nah, ini ada ini ya contohnya untuk nama dari relasi. Ini kita bisa skip aja. Nah, ini visibility-nya itu seperti yang tadi ya, ada protected, public, private. Nah, ini mungkin yang bisa dijadikan concern ya ini ada multiplicity. Jadi berapa banyak objek dari setiap kelas yang bisa dalam satu relationship. Nah, itu bisa diwakilkan dengan misalnya ya exactly one ya 1 lambangnya. Tapi kalau 0 atau 1 itu kita nuliskan 0 terus titik-titik 1. Nah, kalau banyak itu 0 titik-titik bintang ya, atau kita langsung aja tuliskan bintang. Nah, kalau 1 ke banyak itu menggunakan 1 titik-titik ininya bintang. Nah, misalnya ada angkanya, misal objek dari kelas A itu hanya boleh 3, terus objek dari kelas B itu 4 ya kan. Nah, kita nulisnya 3 titik-titik 4 gitu. Atau ini ada ya complex relationship tapi mungkin jarang dipakai. Jadi kalau nuliskannya itu ya agak kompleks, misalnya dari 0 titik-titik 1 atau 3 titik-titik 4 atau 6 titik bintang. Bintang ini melambangkan banyak.
Misalnya contohnya ini yang di bawah. Banyak siswa itu mengambil banyak course, ya kan? Ini contohnya, dia banyak ke banyak, gitu. Terus ini contohnya, nah ini ya. Jadi seorang siswa itu dapat mengambil banyak kursus dan banyak siswa itu dapat mengambil satu kursus. Itu kita pakai ini ya. Bintang ke bintang. Terus ini misalnya contohnya yang di sebelah kiri itu apa ya? Ini kan tampilannya kayak gini. Nah, kalau kita jabarkan itu sebenarnya kalau kita lihatkan dari sisi objeknya itu Mary itu objek dari student. Nah, dia itu bisa mengambil kursus software engineer dan database management. Nah, atau Jane itu dia juga student, dia bisa mengambil software engineer, kursus software engineer, atau dia juga bisa mengambil kursus database management. Tuh, ini contohnya ya. Terus ini contoh lagi yang agregasi tadi, yang ini tadi, aggregation tadi. Nah ini ya kan, part of. Nah contohnya kayak gini. Misalnya komputer, ya kan? Komputer itu di dalamnya ada motherboard, ada CPU, ada memori. Nah, kemudian CPU ini dia akan dibagi lagi. CPU itu ada cache, ada ALU, sama ada program counter. Ini contohnya ya untuk yang agregasi tadi. Nah, terus di bawahnya ini untuk yang inheritance. Nah, inheritance itu pewarisan, pewarisan yang kayak kemarin ya. Jadi di sini tuh sel itu punya anak sel otot, sel darah, sama sel ini. Sel apa ini? Sel nerve ini. Oh, sel apa ya? Sel nerve inilah pokoknya. Nah, kalau sel otot ini nanti dia punya anak ya, ini striate sama smooth. Terus sel darah merah ini sel darah itu nanti punya anak lagi, ada darah merah atau darah putih. Nah ini sepertinya sel apa ya, nerve ini kayak apa ya sebutannya, saraf. Tuh dia ada kortikal sama piramidal. Tuh ini contohnya sih, ini di bawah-bawah ini contohnya. Nah, kalau yang di bawahnya lagi ini, dia menjelaskan, ya hampir ini sih, lengkap banget ya. Misalnya ada diagram untuk menggambarkan tool ya kan. Misalnya ada entitas frame. Frame itu dia ternyata punya anak window. Nah, kita bisa ngasih node ternyata. Jendela utama dari aplikasi. Terus ternyata di window itu dia punya behavior, bisa membuka, menutup, bisa bergerak, bisa menampilkan tampilan, terus handle event, jadi misal diklik atau apa ya yang terjadi. Nah, karena di sini ada handle event, dia otomatis butuh dependensi ke yang namanya event. Nah, setelah itu window ini dia butuh agregasi dengan bentuk. Jadi ada kelas abstrak namanya shape ya. Dia itu kalau mau implementasikan
memakai kelas abstrak ini itu dia ada draw, terus ada fungsi-fungsi yang didapat nanti itu erase yang menghapus, terus ada move sama ada resize. Nah, shape ini, kelas abstrak shapes ini ternyata merupakan parent dari polygon ya kan, terus ada lagi rectangle sama circle. Nah, ternyata ini kita sebutnya generalization ya. Terus di kelas circle ini dia punya atribut radius sama center, jadi titik tengah ya. Nah, ternyata di circle dia ada metode tambahan namanya ini apa? Area, terus ada circum sama set center sama set radius. Ini ada operation di sini. Nah, tapi karena kita tahu bentuk itu terbuat dari titik ya. Nah, di sini ada lagi nih. Dia ada banyak. Di sini terbit lagi entitas point. Nah, entitas point ini banyak poin itu membentuk satu circle, ya kan? Membentuk satu lingkaran. Tuh, kalau kita lihatnya dari abstrak kelasnya shapes ini ya. Nah, ternyata setelah kita lihat lagi ke bawah, kelas atau entitas window atau jendela ini ternyata dia juga adalah superclass dari konsol window sama dialog box. Nah, ketika dia ini kan generalization dari kelas dialog box sama konsol window ya. Ternyata pas di dialog box itu dia ada asosiasi dengan data controller. Nah, di sini waktu di kelas window ini kita kan di sini ada display ya. Nah, metode display itu ternyata ada kontrol kelasnya. Jadi namanya drawing context. Jadi dia bisa set point, bisa menghapus screen ya, sama bisa nge-get size-nya secara vertikal sama nge-get size-nya secara horizontal. Itu kalau kita baca ininya ya. Nah, kalau kita baca dari penjelasannya yang ada di sini, shape itu adalah abstrak class, makanya dia itu ditampilkan secara italic. Nah, terus shape itu superclass. Nah, kan ini generalization dari circle, rectangle, sama polygon. Nah, dengan kata lain, ya circle itu is a shape. Jadi dia itu, circle itu adalah bentuk gitu. Jadi ini adalah contoh generalization atau inheritance. Terserah kalau kita ngomongnya generalization itu kita bisa ngomong kayak gini, circle adalah shape kayak gini. Circle adalah shape. Circle adalah shape. Kan di sini ada generalization. Terus, nah ini ada asosiasi antara dialog box sama data controller. Di sini ada asosiasi dialog box sama data controller. Nah, shape ini a part of, jadi shape ini bagian dari window. Nah, kalau kita lihat ini ya, lambangnya dia bintang itu, berarti banyak shape itu bisa ditampung dalam satu window. Itu. Tapi seumpama satu window itu tidak menampilkan shape sama sekali, itu nggak apa-apa. Jadi makanya dia pakai yang agregasi tadi. Dia nggak pakai yang penuh. Nggak ada shape pun window itu masih bisa. Gitu. Kita pakainya yang
agregasi. Nah, ya kan, shape can exist without window. Nah, tapi yang di garis bawah ini, di sini ada composition. Jadi banyak poin itu membentuk satu circle. Nah, tapi harus ada poin ini. Nah, karena harus ada dan dia adalah bagian yang wajib ada di sebuah circle, kita menggunakan composition di sini. Jadi warna hitamnya ini penuh. Jadi objek dari circle ini nggak akan bisa eksis tanpa poin. Gitu. Terus ini window ini kita ada yang di atas tadi ya, dependensi ya. Jadi window ini itu sangat bergantung dengan event. Kenapa? Kalau seumpama nggak ada event, ya handle eventnya ini pasti nggak bisa jalan dia. Karena di sini dependensi sangat bergantung. Mungkin ini bisa kita hapus kalau misalnya kita nggak pakai handle event. Nah, dia nggak dependensi ke event lainnya. Terus atribut dari circle itu radius dan center ya kan. Ini adalah entity class ya, semuanya ini kan entity. Metodenya namanya area, circum sama set center sama set radius. Parameter radius tipenya float. Nah, parameter dia akses modifiernya private. Nah, parameter set yang kedua itu nah ini ya. Metode area pada kelas circle, nah returnnya itu double. Dan atribut dan metode dari kelas rectangle itu di sini masih belum didefinisikan ya, masih di hidden lah, mungkin masih belum kepikiran. Ini mungkin programnya cuma pengen menampilkan lingkaran aja dulu. Polygon sama rectangle-nya itu nggak didefinisikan dulu. Dan di beberapa entity yang lain ya, yang nggak ada parameter, nggak ada metodenya sama nggak ada variabelnya, ini bisa jadi belum didefinisikan atau ya di hidden. Tujuannya apa? Biar kita bisa fokus sama yang mau kita kerjakan dulu. Yang kita kerjakan dulu adalah membuat suatu lingkaran di dalam window. Jadi nanti programnya itu bisa menampilkan lingkaran gitu, yang bisa digerak-gerakkan, dan misalnya kalau diklik nanti ganti warna atau gimana gitu. Oke. Sudah sih Pak Didi, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Saya dapat dari visual paradigm itu lumayan sih. Banyak itu. Nah ya. Saya juga belum kepikiran ya, itu dari beberapa tahun yang lalu emang suka lupa konsep antara kelas diagram dan implementasinya. Kalau misalkan asosiasi itu diimplementasikannya seperti apa gitu? Iya, saya juga kalau misalnya nerangkan itu tadi juga ya bingung, terus lihat yang di visual paradigm, oh kayak gini ternyata gitu. Dia jelas sih. Jelas, saya juga baru saya baca dari situ. Bentar, saya mau diskusi dulu sama yang ini. Saya lagi bikin kelas diagram. Saya action PNG download yang gede aja sekalian. Terus mungkin bisa di share screen Pak Didi. Ya bisa, bentar tak kopas dulu. Ini bisa di bisa di deploy.
Ctrl C. Oke. Bentar, Pak. Iya, Pak. Oh, Mas Rifan kayaknya mau tanya ya. Mau nanya Pak, Iya, gimana Mas? ya tadi kan untuk yang agregasi itu kan ini ya Pak ya, jika salah satu itu misalkan objeknya terhapus, itu kan tidak mempengaruhi objek yang lainnya Pak ya. Iya, benar. Nah itu kalau contoh tadi yang pakai sebentar Pak, pakai yang masalah tadi komputer itu Pak, bikin kelas komputer itu maksudnya yang dihapus tuh yang mananya ya Pak ya, yang tidak mempengaruhi kelas yang lainnya. Oh, tadi contohnya itu komputer ya Mas ya soalnya. Iya Pak. Oke, bentar. Jadi kayak mana ya tadi? Ini saya tadi. Nah ini. Contohnya tadi komputer. Bentar. Nah ini ya. Gini Mas, misalkan apa namanya? Saya share screen lagi ya ini berarti. Iya. Nah, mana tadi dia? Nah, ini sudah kelihatan ya. Halo, Mas. Ya, sudah Pak. Nah, jadi di sini ya, misalkan kita ambil contoh yang CPU ya. CPU itu misalkan dia itu nggak ada program counternya, dia masih bisa jalan kan? Ya walaupun jalannya nggak sempurna gitu kan. Walaupun, tapi kita masih bisa sebut kalau dia adalah objek dari kelas komputer kan. Karena ya biasanya komputer itu biasanya ya kalau kita masih lihat itu ya ada nggak harus ada mainboardnya kan. Misalnya sampean buat kelas komputer, tapi nggak perlu dijelaskan ini ada mainboardnya kan sebenarnya nggak apa-apa. Gitu sih kayak kaidahnya aja sih. Kalau yang agregasi ini dia cuma berisi suatu entitas ya. Tapi meskipun entitas itu nggak ada, itu dia masih bisa jalan. Gitu sih. Kalau misalnya komputer kita nggak pakai kits ya Mas Rifan ya, dia masih bisa jalan kan komputernya. Tapi nanti entah itu komputernya lemot atau gimana. Tapi kan sebenarnya komputer masih bisa jalan. Misalnya itu. Kalau misalnya kita nggak pasang memorinya, kan masih bisa jalan komputernya. Gitu sih kalau tak lihat dari contohnya ini. Tapi memang kurang spesifik sih kalau komputer. Yang paling ngena itu yang ini sih tadi. Di sini kan ada agregasi ya. Jadi yang saya jelaskan tadi di akhir sebuah tampilan atau sebuah window itu kalau di sini kenapa dia pakai agregasi? Dia kalau nggak ada objek bentuk sama sekali kan nggak apa-apa Mas. Iya ya. Nah tapi kalau yang bawahnya ini yang benar-benar dia pakai composition ya, suatu bentuk itu kan kita tahu kayak circle atau rectangle, dia kan sebenarnya terbuat dari titik. Nah kalau titiknya ini nggak ada, objek titik ini nggak ada, ya kan kita nggak bisa buat bentuk gitu loh. Terlepas kalau yang komputer tadi memang kurang spesifik sih ini nyontohkannya. Cuma kalau kita pikir secara konsepnya sih, misalnya komputer tanpa memori dia bisa
nyala nggak bisa, tapi nanti mungkin fungsinya dia nggak bisa kayak ngitung sesuatu itu dia nggak bisa cepet, soalnya nggak ada yang disimpan, nggak ada media penyimpanannya itu sih. Tapi sebenarnya kurang spesifik. Yang di contohnya yang diagram tool ini dia benar-benar spesifik. Gimana Mas Rifan? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya juga waktu tadi ini kok contohnya komputer juga agak ini sih. Soalnya apa? Ya itu tadi kita kan mikirnya ya komputer harus jalan sesuai fungsinya dia. Tapi kan kalau kita balikin ke representasi objek, komputer tanpa memori itu masih bisa. Masih bisa lah jadi komputer. Gitu sih kalau saya nangkepnya kenapa kok dia mencontohkannya komputer. Tapi walaupun kurang spesifik sih, jadinya bikin bingung. Intinya kalau yang agregasi itu ada 2 objek. Nah, objek satunya ini nggak ada, yang objek satunya ini nggak apa-apa masihan, dia masih bisa jalan. Gitu sih. Nah ini Pak Didi ini lagi share screen. Ini bikinnya pakai apa Pak? Pak masih mute Pak. Nah. Jadi untuk bikin diagram kita nggak mau yang versi berbayar gitu ya. Itu ada Mermaid namanya. Oh. Mermaid JS. Jadi kita tinggal ketik bikin kas diagram, yang ketik aja kas diagram, terus kita bikin relasinya. Coba belajar di sini apa di Mermaid ini. Karena setahu saya kayak Visual Paradigm, Star UML, Visual apa? Yang punyanya Windows itu apa? Visio Kak Pak. Visio. Nah itu juga bayar semua mahal-mahal. Nah, ya. Ini ada yang ya gratis kalau ini. Enaknya ini pakai coding gitu, jadinya malah gambarnya lebih fleksibel. Oke, kita coba membahas yang kas diagram ini. Ya, sip. Nah ini kan, jadi kalau sudah muncul kelas diagram dan ada relasinya, ini maksud saya ini persepsi yang saya pahami itu gini. Ini segitiga sepertinya nggak punya apa-apa gitu. Iya. Ya kan, sepertinya kan nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita membacanya ini kan dia segitiga ada subclass dari kelas shape ya. Iya, shape. Berarti dia nanti di segitiga ini akan memiliki metode luas dan keliling. Karena dia mewarisi semua sifat yang ada di kelas shape sesuai konsep inheritance. Lalu di sini ada agregasi bahwa si segitiga ini memiliki 3 titik. Oh ya. Ya, 3 titik. Artinya apa? Di segitiga ini ada atribut yang jumlahnya adalah 3. Nah ini bisa kita tambahkan lagi. Misalkan atributnya adalah PQR ya, saya bisa aja ya. Tapi 3 titik terserah apa namanya. ABC. Tambahkan di sini di segitiganya ini, misalkan kalau kita jelas sebenarnya udah implemented artinya si kas segitiga ini nggak kosong nanti. Jadi kalau kita mau tambahkan di
segitiga ini. Jadi kita bisa tambahkan di sini misalkan lalu di sini titik, misalnya segitiga PQR atau ABC nggak apa ya, ABC aja lah, segitiga ABC. Nah, sebenarnya seperti ini. Titik A, titik B, titik C. Tapi titik A, titik B, titik C ini adalah sudah terwakili dengan ini tadi yang angka 3 di sini tadi, yang ini sebenarnya. Kita nggak perlu menuliskan ABC, tapi dengan angka 3 ini berarti ada 3 objek yang ada di kelas ketiga, objek titik. Tapi kalau kita mau memastikan nama titiknya boleh pakai yang ABC. Nah, misalkan kalau ini kan huruf kecil ya, bisa nama objek apa pada huruf kecil. Apa? Nah, lalu misalkan di segitiga ini kita perlu membuat konstruktor ya, kita bisa saja konstruktor misalkan plus segitiga, misalkan konstruktornya adalah ini kalau kita mau menulis nah segitiga ini udah otomatis punya luas, tinggal nanti kita melakukan override. Nah, ini bagaimana implementasinya kalau kita punya apa namanya diagram seperti ini. Ini kalau ini kan komposisi, nanti yang agregasi nanti coba kita cari lagi modelnya. Kalau itu diagregasi gimana caranya gitu. Ini yang pertama berarti kita itu enggak penuh gitu ya Pak ya. Kan kalau di ininya tadi kan kalau yang komposisi kan penuh Pak. Oh, komposisi malah penuh ininya? Iya. Ini komposisi apa agregasi ya? Kayaknya itu agregasi, Pak. Agregasi ya? Iya. Komposisi kan harusnya penuh itu yang apa? Yang ya, mana tadi ya visual pada di Kontrol H visual Radeng. Oke. Saya tuh pengen bikin yang agregasi nih, komposisi. Pengen bikin yang ini, yang komposisi. Ini tandanya yang penuh nih Pak ya? Iya Pak, kalau yang komposisi itu yang penuh. Oke. Ya saya pengen bikin yang agregasi yang nggak penuh, yang maknanya ini. Iya. Ispat ya. Jadi kebalik ya tadi. Jadi agregasi ya, berarti yang kita buat tadi agregasi. Nah, ini kalau kita punya diagram seperti ini tadi seperti ini, kita coba implementasikan coba. Share screen-nya entire. Nanti tolong dikoreksi Pak Alam kalau salah. Iya Pak, iya. Oke, gimana bikinnya? Nah ini berarti kan kita harus membuat 3 kelas ya. Yang jelas ini yang pertama kita bikin kelas dulu, namanya save dulu. Kita punya 3 kelas, lalu kita bikin urutannya aja titik, lalu kita bikin
Nah, untuk SEP ini karena dia adalah superclass ya, nggak ada atributnya. Seharusnya kalau kayak gini nih pantasnya bukan kelas biasa, tapi ini abstrak kelasnya. Nggak apa. Kita nanti modelkan ini menjadi abstrak, lalu nanti implementasinya seperti apa. Jadi ini kita anggap kelas biasa, berarti ini hanya memiliki, kalau misalkan saya tambahkan ya, di SEP ini misalkan ada komponen color lah, warna lah. Berarti ini min color, ini string aja, string color. Misalnya seperti ini SEP, berarti kita punya, kita pakai kode cepat saja. Jadi kita harus bikin setter getternya. Ini set code, setter getter, color. Ya. Lalu di sini kita bikin kelas, ini harus di privat tadi ya. Karena lambangnya minus, kita harus disiplin, di situ privat, ini public. Nah, kalau dia biasanya ya Pak ya, kalau misalkan dia turunan kayak gini kan berarti di sini harusnya protected ya. Biasanya. Iya, biasanya. Protected biasanya. Karena apa? Karena biar bisa diakses yang anaknya. Gitu. Iya. Kalau ini harusnya protected. Adanya crash ya, protected. Oke, ini protected kalau udah implementasi dari kelas SEP, lalu kita punya kelas luas ya. Misalkan di sini luasnya double, kali ini sudah adanya double. Keliling di sini kita kasih double. Ini double. Ini berarti public. Double. Misalkan seperti ini. Ini returnnya kita kasih 0 aja, kita kasih nggak bisa maksimal. Karena di save ini belum ada rumput. Oke. Nanti akan diturunkan. Jadi gini. Sekarang kita punya kelas SEP. Lalu di sini di diagramnya si segitiga ini adalah anak dari kelas SEP dulu. Tapi segitiga ini waktu dibentuknya dia beragregasi ini ya. Beragregasi dengan titik. Nah, si titik kita bikin dulu. Berarti kita bikin titiknya dulu. Titiknya ini berarti kita punya integer x, integer y, lalu kita setter getter, kita buat untuk yang di sini ada metode distance. Jadi nol aja dulu biar cepat. Itu menghitung jarak antar dua titik ya, pakai rumus jarak antar dua titik bisa. Anggap aja ini, jadi ini punya titik. Nah ini si SEP ini karena dia agregasi, jadi di sini ini dia memiliki 3 objek, bukan SEP segitiga ya, karena dia agregasi ke titik, berarti si SEP ini memiliki 3 objek titik, maksudnya ABC, berarti sini titik A,
B, C. D. Kenapa dia didefinisi? Karena dia agregasi. Jadi objek ini nggak akan hilang kalau si segitiga ini dihilangkan. Nanti akan saya tunjukkan bahwa ada kemungkinan si objek titik ini nggak destroy, nggak hilang kalau objek segitiga ini dihilangkan. Karena dia modelnya seperti ini. Nanti akan ditunjukkan kalau asal ini saya selesaikan dulu, kita buat getter-getternya. Kita klik encapsulate, ada selesai. Nah ini masih agregasi. Ini di segitiga kenapa kok nggak ada luasnya? Gitu. Kenapa nggak ada apa nih? Dia punya luas, kita aja nanti kita punya luas. Ini kita insert lagi, ini konstruktor, semuanya dicolok. Ini yang segitiga. Nah ini. Kalau kita buat kelas mainnya, ini buat kelas main di sini. Nah ini yang membuktikan, pertama yang saya mau tunjukkan ini yang agregasi dulu. Yang saya tunjukkan adalah agregasi. Kenapa dia agregasi? Misalkan kalau kita punya titik ya, titik A, tapi titiknya ada masuk. Kita bikin insert code, konstruktor, centang, benar. Insert code, konstruktor, centang, benar. Kok cuma satu? Tadi nggak kecentang tuh, Pak. Yang Y-nya? Iya. Gini aja lah. Y sama dengan Y, gitu aja ya. Iya. Oke. Nah ini konstruktornya. Oke. Di kelas hello-nya kita punya titik A, misalkan sama dengan new titik, misalkan 0,0 gitu. Misalkan gitu. Lalu kita punya nggak harus PK lah biar nggak penuh. Terus di sini 2, 1, 3. Nah lalu kita punya objek segitiga, segi di ke S sama dengan new segitiga E I R. Apa ini? Segitiga PQL. Konstruktornya, Pak, ya, Pak. Kenapa dia nggak mau ABC? Ini ada dua ya, Pak. Apa itu? Yang bawahnya ini. Ada dua tuh? Iya. Ini kehapusnya. Iya, hapus saja. Segitiga titik A, titik B, titik C. Iya. Benar kan? Iya, coba. Oh iya. Jadi ketambahan itu, Pak. Nggak tahu ketambahannya dari mana. Oke, ini kan gini. Jadi kalau kita destroy si segitiga ini, kita nulkan gitu ya. Misalkan S sama dengan 0 gitu. S sama dengan 0. Nah, si PQR tadi nggak ngaruh, tetap ada PQR ini. Nah, itu yang dimaksud dengan di agregasi. Agregasi. Tetapi kalau dia komposisi,
kalau dia komposisi itu contohnya kayak gini, di segitiganya si titik ini kita masukkan di sebuah instansiasinya itu di sebuah konstruktor. Publik segitiga gitu, segitiga seperti ini. Nah, kalau si A, jadi ini implikasi dua ya, ini komposisi. Si A ini sama dengan mu titik ke 1. Misalnya kita kasih gitu ini industri ya, YC. Misalkan kayak gini. Jadi kalau kita deklarasikan di sini ada konstruktor yang seperti ini, titik XA, GA gitu ya. X ini. Titik komanya. Nah, terus yang B-nya. Nah, ini kalau komposisi implementasinya seperti ini. Tapi yang di konstruktor yang ketiga ini dihilangkan ya, ini dihapus harusnya kalau dia komposisi. Ini B, ini B, ini C, ini C. Nah, ini kalau kita punya dua konstruktor ya, kalau ini adalah implementasi agregasi, ini contoh implementasi untuk komposisi. Jadi kita bangun si objeknya itu di kelas ini, bangun objek titiknya itu di kelas segitiga, bukan ngambil dari luar titik ini. Jadi kalau misalkan ini saya hapus gitu ya, misalkan saya hapus, jadi saya buat di sini ada 6 integer, 0,0, 1,1, 2,2. Jadi saya membentuk segitiganya itu di konstruktornya segitiga. Konstruktor segitiga ini. Jadi kalau ini saya hapus, S saya nulkan, sudah nggak ada lagi titiknya. Iya, hilang. Ikut hapus, itu die tadi, istilahnya ikut mati gitu. Kalau S-nya hidup, titiknya ikut hidup gitu. S-nya mati. Kalau S-nya mati, ikut mati. Nah, itu implementasi di kode programnya. Menurut saya kayak gitu ya, Pak ya? Iya, seperti itu, Pak. Nah, seperti ini. Ini yang implementasi yang ini adalah implementasi kalau mau diagregasi, yang ini implementasi kalau mau di komposisi. Komposisi ya. Komposisi itu tidak harus di konstruktor, bisa aja di metode dan seterusnya. Set line gitu ya, misalnya ya, Pak ya. Bisa. Iya kayak gitu. Jadi kalau dia mati, ya ikut mati, udah nggak ada lagi objek titik yang bisa diambil di sini. Nggak ada objek titik yang bisa diambil. Ya kecuali kalau misalkan gini, kita mengambil A-nya bisa di get ya. Kalau udah dimatiin udah nggak bisa. Tapi kalau dengan cara yang awal tadi kan A-nya masih ada tadi yang di hello tadi. Ini A-nya kalau misalkan ini kan masih P-nya masih ada nih, P-nya masih ada, masih hidup, masih bisa diakses lah. Kalau sekarang segitiganya dia dihapus, P-nya masih bisa diakses. Nah, itu agregasi dan komposisi. Nah, sekarang segitiga ya, tadi mau saya tunjukkan bahwa segitiga itu mewarisi shape kan, ya Pak ya? Iya. Ya, ini shape. Benar nggak sih segitiga itu mewarisi? Seharusnya kan dia nggak punya color kan? Nggak punya set color, nggak punya luas, nggak punya keliling di kelas segitiga nih. Kan nggak punya kan ya? Nggak punya. Ya. Nah, sekarang kalau dia ini lambangnya adalah seperti ini, panah ke atas biasanya. Itu kita implementasinya adalah seperti ini, extend shape.
Jadi implementasinya seperti itu. Yang masuk. Saya bingung ini di mana ya? Jadi ini extend SAP ya, kita menggunakan kata kunci ini untuk mengimplementasikan panah yang ini. Kita extend untuk implementasi panah yang ini. Nah ini akibatnya apa kalau kita punya extend di sini di kasih load, nah ini si segitiga tadi. Kalau kita titik aja, ini punya mana tadi? Color ya. Color. Punya keliling, punya luas. Luas. Karena diwarisi semua itu. Punya get color, punya set color gitu. Nah itu sebenarnya punyanya si SAP tadi. Nah, di segitiga nggak ada tuh. Kalau kita lihat pas segitiga nggak ada tuh, nggak kita buat tuh. Nggak kita buat. Karena dia mewarisi semua sifat dari SAP, maka di sini semua yang ada di SAP diturunkan. Ya, turunkan. Nah sekarang ya, kalau SAP itu kan anaknya nggak cuma segitiga ya. Itu kan ada misalkan apa Pak? Contohnya tadi circle ya, apa lingkaran gitu ya? Yang paling kiri itu circle kalau nggak salah. Oke, tapi berarti sini ada kelas lingkaran ya, lingkaran. Lalu di sini dia punya lingkaran berarti min ya, radius ya. Ya, radius. Radius. Nah ini lingkaran ini kalau mau dijadikan anaknya si SAP kan jadinya seperti ini nih. Kita tinggal ubah di sini. Kita copy. Lalu di sini lingkaran. Lambangnya gini. Nah si lingkaran ini kalau misalkan anaknya dari SAP, kan dia juga punya luas dan keliling kan ya? Iya. Tetapi kan rumusnya beda-beda. Iya kan? Ya, kita nggak bisa mewarisi punyanya SAP ini terus luasnya dibagi untuk semua. Jadi si SAP ini punya luas, punya lingkaran, tetapi sebenarnya itu setiap yang diwarisi itu beda-beda caranya. Cara hitung. Cara menghitungnya. Cara mewarisi. Nah itu yang kemarin disampaikan bahwa harus di apa? Override ya betul, di override. Override itu apa? Kita membuat metode yang sama persis dengan bapaknya. Jadi kalau kita mau sini berarti sini kita buat public double tadi ya. Iya, double. Keliling. Ini override. Nah ini muncul yang disampaikan oleh malam kemarin. Kita klik aja sini. Nah, returnnya apa? Ini luas segitiga ya? Iya. Lanjut aja returnnya. Harus hitungnya sih. 11 gitu aja lah. Ini 11 gitu aja. Nah, ini kalau 3 titik berarti pakai rumus Hermon gitu. Hermon apa itu? Segitiga setengah keliling yang itu. Kalau kita mau override, gimana caranya? Kita benerin dulu aja. Ini distance-nya berapa? Hitungnya ibarat Fitrik apa ya? Oh ya, kuadrat. X min O X 2. Jadi X-nya si objek dikurangi X-nya si ini dikurangi dengan objek. Lalu ditambah O Y-nya si ini, sindis ini dikurangi Y-nya objek. Kalau enaknya pakai gitu.
Dis Y sini. Kita tes coba, pas titik-titik dari 0,0 ke 0,5 kan 5 harusnya. Kita punya titik akar dari ini ke dari 0,0 ke 0,2 harusnya jaraknya 2. Titik distance to key. Ya, harusnya kan 2 ini. Nah ya, betul berarti itu bisa. Pas lagi kalau pakai udah keras berarti 43 ya. Harusnya 5. Jadi distannya ada benar. Lalu kita coba rumus luas segitiga. Ya kalau kelilingnya kan berarti gampangnya. Kalau keliling itu berarti kan jarak masing-masing titik kan. Berarti ini ritmenya adalah kita punya titiknya adalah ABC. Jadi A distance to B ditambah B distance to distance to ini untuk yang luasnya luas itu rumus Herman untuk S sama dengan keliling hitungnya Iya. Kirimin recordnya yang pelatihan kemarin ya, sampai lihat dulu tuh ya, mau ditambahin. Pak. Rumus Terima kasih Mbak. Heron. Ini ya, S 3 akar ini S. Berarti ini akar net titik S dikali S min A distance to B ya? Iya. A distance to B Dikali S-nya dikali terus ya, S dikali S dikali S min B distance to C dikali C S min, S min C ya. Distance to A ya. Ini luasnya. Jadi kalau kita punya segitiga kayak gini ya, kita bisa menghitung luasnya kayak gini. Nah ini adalah luas yang dimiliki oleh segitiga. Nah sedangkan yang di lingkaran tadi kan beda kan Pak ya? Iya beda. Jadi yang di lingkaran tadi ya luasnya tergantung dari si lingkaran. Jadi kalau kita punya lingkaran, yang pertama kalau lambangnya adalah anaknya berarti sini extend kata kuncinya. Lalu di sini adalah set. Lalu di sini berarti ada luasnya lagi gitu. Double radius. Lalu di sini
encapsulate, lalu di sini tutup semuanya. Set radius di sini, terus kita punya public double keliling, returnnya adalah mat i kali mat p dikali radius dikali 2 ya, 2 PR ya. Nah, ini ada tandanya kayak gini, berarti ini override. Ini luas. Ini itu kayak itu sama dia generate pasien pendaftar setelah juga. Nah ini, jadi setiap anaknya Sep tadi, ternyata dia punya sifat yang beda-beda. Kalau dia dipastikan punya sifat yang berbeda-beda dan tidak mau mewarisi gitu ya, punyanya Sep, tapi Sep pengen kamu harus punya, anakku kamu harus punya luas, punya keliling. Nah si anaknya itu nggak mau kalau luasnya tuh kayak gitu, kayak bapaknya tuh nggak mau gitu, nggak mau dia. Karena terus gimana caranya? Kita buat abstrak. Abstrak tadi miring ini tulisannya Pak ya? Miring, ya, italik. Jadi kalau abstrak kita berarti di sini, maksudnya sini nggak ada semiring. Kita jalan abstrak lagi ya. Ini abstrak sistem ini, kita buat abstrak. Ya, nah kalau kejadiannya kayak gitu ya, si bapaknya pengen anaknya punya sifat yang harus diwarisi. Si anaknya itu nggak mau dia, nggak mau persis sama dengan bapaknya. Maka itu harus kita buat abstrak. Ini public abstrak. Lalu si metode yang harus diwariskan tadi kita buat abstrak. Jadi sini public double Nah, kalau kelas abstrak itu adalah metode abstrak adalah metode yang tidak punya implementasi. Harusnya dia itu daftar ulang dulu, bayar dulu apa? Nah ini kebalik ya. Kebalik Pak. Nah, metode abstrak itu adalah metode yang tidak memiliki implementasi. Jadi kayak gini, enggak, walaupun cuma kayak gini aja itu enggak boleh. Mereka harus. Ini metode abstrak. Nah, metode abstrak. Metode abstrak itu apa? Kelas abstrak itu kelas yang tidak dapat instansiasi. Nanti saya akan buktikan bahwa ini nggak bisa diinstansiasi. Nah, si kelas anaknya itu harus mengimplementasikan semua metode abstraknya. Dia kalau ada kelas abstrak diturunkan, semua kelas metodenya itu harus diimplementasikan atau di override, memaksa mengoverride. Jadi ini kalau saya hapus keliling ya, tadi saya keliling. Salah nama Pak. Keliling. Ya. Begini, misalkan si anaknya ini nggak mau, anaknya ini bandel. Anaknya ini nggak mau kelas nggak mau punya kelas keliling sama luas gitu. Error di sini, dimarahin sama bapaknya, nggak boleh, harus ada. Jadi error kalau nggak punya metode luas keliling, bapaknya marah. Ini nggak boleh.
Kalau kita klik, dia harus diimplementkan semua abstrak metodenya. Kita klik saja sini. Dia ada kelas luas dan kelas keliling. kalau udah kayak gini udah benar, tapi tinggal kita sesuaikan isinya tadi. Ya kita kopas saja. Bapaknya lega. Lega dia. Resource-nya udah dipakai. Nah, dipakai. Nah, anaknya juga lega. Leganya apa? Yang dikasih adalah metode kosong. Jadi dia bebas mau ngapain aja di sini gitu. Si anaknya sama. Dia bebas. Ya, karena dikasih metode kosong, nggak ada implementasinya. Dan diserahkan semua sepenuhnya ke anaknya. Nah, lingkaran juga sama. Kalau ini saya hapus, juga bapaknya marah. Bapaknya marah, bapaknya. Marah dia itu kan. Atau dia jadi abstrak juga, Pak. Ya, kalau dia abstrak juga bisa. Jadi kalau pas abstrak nggak mau implementasi ya abstrak. Jadi abstrak. Nggak apa-apa. Bapaknya bingung Pak. Bandel juga ini. Nah, ini gini, kita implementasi semua abstraknya, terus kita sesuaikan aja isinya. Ini nah. Pas abstrak itu kenapa? Jadi kalau kita punya kelas abstrak itu nggak bisa diinstansiasi. Makanya kalau anaknya bandel ya dia nggak pernah hidup. Anaknya itu nggak akan pernah hidup. Jadi kalau misalkan si lingkaran tadi isi jadi abstrak, terus nggak mau implementasi, anaknya ini nggak pernah hidup. Nggak ada yang punya objek. Nggak punya objek. Jadi tetap aja tidur ya, bukan mati tapi tidur ya. Nggak bisa berguna istilahnya. Nah, ini kalau misalkan saya anggap aja si anaknya masih bandel nih, nggak mau jadi Anaknya bandel. Bandel. Ini ya si set tadi kalau kita instansiasi kan kayak gini, S sama dengan new set. Nggak mau dia. Karena dia abstrak. Karena kita pengen ada gitu, tapi ya dia implementasi pakai anaknya yang bisa yang nurut tadi adalah si segitiga. Bisa. Ini segitiga tapi kayak konstruktornya 6 ya tadi. 0,0, 1,1, 2,2. Mau dia. Nah, segitiga bukan abstrak, jadi step S new segitiga. Ini memaksa polimorfisme. Ya dipaksa nih. Shape tapi dikasih bentuk segitiga. Iya, saya dikasih bentuk segitiga. Ini polimorfisme. Dipaksa. Nah, si anak yang bandel tadi, si lingkaran tadi, nggak bisa hidup. Shape S ini S1. Ini S2. Sama dengan lingkaran. Sama-sama anaknya, satunya nurut, satunya enggak. Satunya bandel. Lingkaran enggak mau. Komentarnya apa? Karena lingkaran adalah abstrak kelas. Selama dia jadi abstrak, enggak bisa hidup, enggak bisa dipakai. Harus punya anak yang tidak abstrak. Jadi si lingkaran ini paksa punya anak yang tidak abstrak. Baru nanti anaknya bisa. Si lingkaran ini kalau kita mau kita hidupkan ya harus kita objeknya jangan terpaksa implementasi semua. Harus nurut. Nah, itu gambarnya seperti ini. Jadi satu gambar kayak gini kalau diterjemahkan kodenya bisa beratus-ratus. Banyak. Kayak gitu. Tapi kan kalau pakai kelas diagraman kita isinya masih bisa terserah kita kan Pak. Hanya cuma namanya terus patternnya mungkin itu harus sama. Tapi kalau isinya ya terserah kita. Yang penting benar. Ya, yang penting benar. Gimana caranya logikanya itu algoritmanya di sini.
di metode-metodenya itu algoritmanya. Nah, kira-kira gitulah. Ini baru ya sebenarnya kalau misalkan tadi tandanya bintang gitu ya. Misalkan ini cuma 3 ya, kita implementasi 3 gitu. Jadi kalau misalkan tadi segitiga dia punya 3 titik gitu ya. Ya itu berarti dia cuma 3 ya. Tapi kalau misalkan shape tadi, misalkan ada poligon Pak ya. Ya, ada poligon. Jadi ada poligon berarti di sini si poligon juga anaknya dari shape ya. Poligon. Tipe Pak. Tipe ya. Poligon ini dia punya banyak titik. Ini beda dengan segitiga. Segitiga kan cuman punya 1, 3. Oke, gini aja deh. Enggak usah salah lengkapin. Poligon ke titik berarti sini. Ini. Kita copy yang ini. Ini poligon. Satu poligon bisa punya banyak titik. Berarti di sini pasti ini bintang. Saya coba zoom. Nah ini bintang ya. Ini nggak kelihatan tapi ini bintang. Implementasi kalau bintang kayak gini ya mirip dengan yang tadi sebenarnya, dengan yang segitiga tadi. Cuman kalau kita membuat dia bintang, artinya kan banyak gitu ya. Nah, kita bisa di sini kita menggunakan array atau kita gunakan list ya. Jadi kalau misalkan banyak betul ya. Kalau array kan kita udah tentukan ya. Kita udah tentukan jumlahnya, tapi kalau kita gunakan list kan bisa apa namanya atau vektor gitu ya. Kita bisa fleksibel jumlahnya. Jadi kita bisa gunakan di sini kalau poligon itu vektor, isinya adalah vektor titik. Ini ada titik ya, titik. Sini adalah titik. Kita import. Nah, tadi implementasinya kayak gini kalau untuk poligon dengan notasi bintang. Karena di sini titiknya tidak tahu kita berapa, maka kita gunakan vektor, kita bisa gunakan list, misalkan gitu. List kalau di sini kita import juga gitu. Kalau vektor bisa, list bisa, array list bisa. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau dia tepat 3 ya kita definisikan 3. Kalau dia banyak kita harus definisikan banyak. Nah biasanya kayak gitu. Gantung di sini kardinalitas tadi namanya ya, kalau nggak salah. Iya Pak. Kardinalitas. Udah dibuka diskusi aja ke mahasiswa. Tutup screen-nya. Oke, masih ada yang apa yang ingin ditanyakan lagi? Ini biar bisa harus kasih soal yang banyak nih Pak. Iya Pak, iya. Sepertinya harus dikasih soal Pak. Biar sekali, 2 kali, 3 kali kan langsung biasa. Iya. Cuma biasa apa? Biasa sih, biasa ngerjain gitu paling bisa nanti. Apalagi Pak yang belum disampaikan tentang konsep OOP-nya Pak ya? Ini udah sih Pak kemarin. Ya minggu depan apa ya? Minggu depan itu implementasi itu di dunia industri. Oh iya, besok berarti ngasih contoh ya Pak? Iya. Ada kelas diagram ini, terus nanti di sistemnya itu wujudnya kayak mana gitu ya? Ya, kayak gitu Pak. Ya,
Yang jelas ya nggak semuanya, dikit aja. Nggak nutut nanti Pak, itu tadi aja bahas yang visual paradigm segitu aja. Iya. Lama loh. Iya. Yang Cuma kalau di dunia kerja biasanya nggak sekompleks itu sih Pak, paling cuma apa namanya, di Sevima mungkin ya nggak sampai yang kayak ada instead apa is part of gitu, nggak oh sampai. iya. Nggak sampai serigid itulah. Terus modelnya kayak gini nggak Pak? Misalkan ada desainernya, ada software designer ngasih desain gitu, terus nanti ada programmernya gitu. Iya, dan itu model desainnya itu udah ya desain mati, harus kayak gitu. Jadi tetap si mahasiswa kan, si programmer tuh harus bisa membaca desain kan? Iya harus Pak. Tapi kalau misalnya kita mau nego gitu bisa sih, tapi biasanya sulit kalau udah didesainkan sama kayak gitu, itu kan udah dipikir nanti tipe datanya kayak gimana. Iya. Penyimpanannya juga gimana, itu sih Pak. Iya. Terus Ya. untuk apa namanya, untuk kontrolnya juga mudah ya. Iya, kita tinggal Bisa lihat nanti sama nggak sama itu nanti program dengan codingannya. desainnya gitu. Ya. Jadi tetap kalian kompetensi untuk membantu sebuah desain itu tetap penting, atau diagram itu penting. Ini salah satu diagram saja ini ya, masih kelas diagram doang gitu. Iya, masih kelas diagram, belum yang lain. Implementasi di kode programnya kayak gitu. Nanti kalau ada ER diagram, implementasi di Ya. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang apa materi-materi kemarin juga Ya, apa-apa. boleh ditanyakan. Soalnya 2 pertemuan terakhir itu satunya malah bahas PHP. Iya. Devan, saya tanya lagi, Van. Ya, biasanya Mas Rifan ini sama Mas Ervan ini. Oh iya, Mas Yogi ini tadi nggak ada suaranya, Pak. Iya, Mas Yogi, coba tanya Mas Yogi. Mau tanya Pak, misal konstruktor gitu kita ngedeklar di bagian metodenya nggak untuk kelasnya Pak? Gimana? Diagramnya maksudnya? Oh, kalau konstruktor dimasukin di metodenya nggak di kelas diagramnya Pak? Dimasukkan kayaknya. Ya, iya, enggak sih, tapi gini, kalau dia default konstruktornya nggak perlu Pak ya? Ya, kalau default nggak perlu, tapi kalau misalnya dia ada apa namanya, ada parameter tambahan, nah itu biasanya harus dituliskan. Terima kasih Pak. Maaf Pak Didi, untuk kode programming tadi itu akan dibagikan apa enggak ya Pak ya, yang didemokan tadi? Udah, Karena agak ketinggalan juga itu Pak. Udah nanti tak. Iya, jadi kalau di export. Di Class ya Pak ya? Oh iya, dia zip ya jadinya ya. Ya nanti di bagian ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Bagikan link mermaidnya ya, nanti itu pasti akan. Oh iya itu Pak. Gimana caranya ya? Itu dari tadi. Di ini Pak ditulis di chat aja nggak apa-apa Pak. Nggak, maksud saya kalau link itu dikopas apakah menuju ke desain saya apa enggak gitu. Dicoba aja Pak dulu. Ya kita coba ke browser lain. Ya. Nah, bisa. Saya coba di Internet Explorer bisa.
Ini tuh ini desain mermaidnya di sini ya. Yang file tadi project nanti saya upload di VK saja. File project yang implementasi dari class diagram ini gitu. Ini yang nah, kalian nanti tinggal belajar dari mermaid itu untuk bikin kelas diagram itu Ya. enak, keren gitu, nggak perlu install apa-apa. Ya, enak juga, dia kan nggak langsung kita drag and drop gitu kan Pak, ada ngodingnya juga. Soalnya yang nggak tahu ya apa itu namanya, ada yang semacam kayak gitu, cuma kita tinggal drag and drop, akhirnya nggak tahu ini sebenarnya fungsinya apa. Jadi tapi disuruh jelasin kita nggak tahu kalau pakai yang model kayak gini tuh malah enaknya gini menurut saya itu. Tadi ngodingnya juga nggak terlalu juga juga. Ada pertanyaan? Ya. Rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Lanjut lagi nih. Kemarin itu di salah satu rekrutmennya Sevima itu Pak disuruh buat itu QA ya, itu disuruh buat ERD buat yang merepresentasikan Instagram. Iya. Ya kalau saya baca, waduh. Tapi apa ya, di situ kita bisa tahu sebenarnya anak ini detail apa enggak. Kan kalau kita ngomongnya Instagram atau Facebook kan sesuai ini perspektifnya orangnya. Pengalaman itu. Pengalaman. Susah juga. Ya. Yang dari Unila udah mulai Pak ya? Gimana Pak? Yang magang dari Unila? Siapa Pak namanya Pak? Nabil. Oh iya, kemarin saya ngisi itu. Oh iya. Jadi kalian nanti kalau ya nggak semua dari yang dari Unila ya, dari yang non banyak Pak, iya. Tapi bisa. Ya, kalau mau magang di sini tapi dites dulu. Kalau nggak lolos ya nggak boleh. Kemarin kita 6 kalau nggak salah yang daftar dari Unila. 1 yang terima cuma si Nabil. Iya, banyak ini Pak, ini apa magang di sini ini. Ada yang kampus Merdeka juga Pak. Oh iya gitu. Itu dari mana kemarin itu, dari Trunojoyo Madura itu nggak salah. Kapan kalau minat nanti? Boleh. Nanti tinggal diajuin aja ke ini HR-nya. Oke, saya kira untuk pertemuan ini cukup ya. Kalau nggak ada lagi yang ya. Terima kasih Mas Alam. Ya, sama-sama. Terima kasih rekan-rekan semua. Pak Didi juga terima kasih. Dan hari ini saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.